Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Farman, kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi pada mata kuliah parasit dan penyakit ikan. Penyakit pada ikan dibagi menjadi dua, yaitu penyakit infeksi dan penyakit non-infeksi. Penyakit non-infeksi dapat disebabkan oleh lingkungan yang buruk, pakan yang buruk, genetik, dan hama. Sedangkan penyakit infeksi disebabkan oleh parasit, virus, bakteri, dan jamur. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan khusus membahas mengenai penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Seperti yang kita ketahui, bakteri merupakan jenis mikroorganisme yang sebagian besar bersifat parasit dan patogen. Bagi semua organisme, termasuk pada ikan, bakteri ini akan menginfeksi organisme lain, kemudian menyebabkan penyakit dan mengambil nutrisi dari inang yang diinfeksinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang dapat menyerang ikan atau udang, mulai dari penyebab, karakteristik, gejala, dan daerah sebarannya. Yang pertama, Bacterial kidney disease. Penyebab dari penyakit ini yaitu Rhinibacterium salmoninarium. Karakteristik dari bakteri ini hidup di air tawar dan air laut dengan suhu optimal antara 15 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Menyebabkan penyakit infeksi sistemik yang lambat tanpa menunjukkan gejala yang nyata sampai ikan berumur 6 sampai 12 bulan. Gejala klinis dari penyakit ini, ikan terlihat lesu, mata menonjol, perut kembung, sisik berdiri. Negara sebarannya yaitu Australia, Kanada, Chili, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang. Yang kedua, Early Mortality Syndrome. Penyebabnya, Vibrio paracetamoliticus. Gejala klinis dari penyakit ini, cangkang lunak dan usus kosong, adanya bintik atau strip hitam pada hepatopankreas. Negara sebarannya, Cina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Yang ketiga, Edwardsiolisis. Penyebabnya, Edwardsiella tarda. Gejala klinis dari penyakit ini, timbul luka kecil dengan ukuran 3-5 mm pada samping bagian belakang tubuh. Luka bernanah yang berkembang dalam otot rusuk dan lambung. Ikan cenderung kehilangan kontrol pada tubuh bagian belakang. Negara sebaran dari penyakit ini, Australia, Kanada, Denmark, dan India. Yang keempat, Enteric Red Mouth Disease. Penyebabnya, Yersinia rukeri. Gejala klinis dari penyakit ini, warna kulit menjadi lebih gelap, ikan menunjukkan gerakan yang lemah, kehilangan keseimbangan renang, kesulitan bernapas. Gejala klinis dari penyakit ini tadi sudah disebutkan ya, sekarang daerah sebarannya. Daerah sebaran dari penyakit ini yaitu Australia, Bulgaria, Kanada, Chili, Denmark. Yang kelima, Enteric septicemia of catfish. Penyebabnya, Edwardsiella ictaluri. Gejala klinis dari penyakit ini menyerang kantung-kantung penciuman menuju ke otak, menyebabkan radang, lesu, dan beranak tidak beraturan, bengkak di perkembangan di bagian belakang kepala, dan mengkikis jaringan ikat di bagian ini. Sebaran dari penyakit ini, Indonesia, Jepang, Kenya, United States, Meksiko. Yang keenam, fish tuberculosis. Penyebabnya, Microbacterium chenolinae. Gejala klinis dari penyakit ini, ikan mengalami anoreksia atau tidak mau makan, lesu, kurus, kerdil, insang pucat. Daerah sebarannya, Prancis, Indonesia,
tepatnya di Jawa, Sumatera, Bali, Jepang, Thailand. Yang ketujuh, Aeromonas salmonida. Gejala klinisnya mata menonjol, warna tubuh menjadi gelap. Daerah sebarannya yaitu Australia, Kanada, India, Indonesia, tepatnya di Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Jambi. Yang kedelapan, Leukemia atau red cell disease. Penyebabnya Aerococcus viridans farhomori. Gejala klinisnya menginfeksi organ dalam lobster, terlihat lesu, pada sisi ventral abdomen terbentuk warna merah muda. Negara sebarannya Irlandia, Norway, United Kingdom. Yang kesembilan, nukardiosis. Penyebabnya Nucardia cerulei. Gejala klinis dari penyakit ini, ikan tampak kurus dan kehilangan warna. Terdapat lesi pada kulit, terdapat nodul ulcer pada kulit, ikan lemah dan nafsu makan akan menurun. Daerah sebarannya Prancis dan lain-lain. Yang ke-10, patriorelosis. Gejala klinis dari penyakit ini, kemerah-merahan pada operkulum, pembesaran organ limfa, insang pucat. Sebaran dari penyakit ini yaitu Italia, Jepang, Taiwan, dan Spanyol. Yang ke-11, red spot disease. Penyebabnya Disodemonas aguliseptica. Gejala klinis dari penyakit ini, bercak hemoragi pada lapisan subepidermal rahang, di kepala bagian bawah, dan pada sepanjang tubuh di bagian bawah. Daerah sebarannya Jepang, Malaysia, Indonesia, United Kingdom. 12, Streptococcus. Penyebabnya Streptococcus agalactiae. Gejala klinis dari penyakit ini, berenang lemah di dasar, respon terhadap pakan lemah, tubuh membentuk huruf C, bukaan operkulum menjadi lebih cepat. Daerah sebaran dari penyakit ini, Australia, Cina, Jepang, dan Indonesia. Yang ke-13, Streptococcusis. Penyebabnya Streptococcus inai. Gejala klinis dari penyakit ini, gangguan keseimbangan, ikan berenang ke permukaan secara tidak teratur, ikan lemah, kadang berputar-putar atau spiral, operkulum bagian dalam, dan anus. Sebaran dari penyakit ini, Australia, Indonesia, Israel, Jepang, dan Singapura. Yang ke-14, banyak yang menyebut penyakit merah. Karakteristik patogen merupakan penyakit bakterial yang sering terjadi pada semua umur dan jenis ikan, air tawar, meskipun jenis bakteri tersebut sering pula ditemukan pada air pajau dan laut. Infeksi bakteri ini biasanya berkaitan dengan kondisi stres akibat kepadatan tinggi, malnutrisi, penanganan yang kurang baik. Serangan bersifat akut, dan apabila kondisi lingkungan terus merosot, kematian yang ditimbulkan mencapai 100%. Gejala klinis dari penyakit ini, warna tubuh kusam atau gelap, nafsu makan menurun, menggumpal dekat saluran pembuangan, sisik lepas, luka di sekitar mulut dan bagian tubuh lainnya. Sebaran dari penyakit ini yaitu Indonesia, Jepang, Thailand. Yang ke-16, bakterial pin. Karakteristik patogen, bakteri gram negatif dan non-spora. Bakteri ini bersifat aerobik dengan ukuran 3 mikrometer. Gejala klinis dari penyakit ini, ikan lemah bergerak lambat, bernapas ngap-ngap di permukaan air, warna insang pucat dan warna tubuh berubah gelap. Yang ke-17, fibrosis pada ikan. Penyebabnya Vibrio ordali. Karakteristik patogen dari bakteri ini, pada ekosistem air laut, dan fibrosis masih merupakan masalah utama bagi industri budidaya ikan laut.
kasus fibrosis dapat terjadi sepanjang tahun, namun umumnya terkait dengan stres akibat penanganan kepadatan tinggi ataupun perubahan cuaca yang ekstrim. Gejala klinis dari penyakit ini: inflamasi pada anus, insang, mulut, pangkal sirip yang diikuti dengan pendarahan dan lepuh pada permukaan tubuh serta luka terbuka. Yang ke-18, fibrosis pada udang. Penyebabnya Vibrio harpe. Karakteristik patogen ini, larva udang umumnya sebagai penginfeksi sekunder terutama pada saat dalam keadaan stres dan lemah. Infeksi bakteri ini biasanya berkaitan dengan kondisi stres akibat kepadatan tinggi, malnutrisi, penanganan yang kurang baik, infeksi parasit, bahan organik tinggi, oksigen rendah, kualitas air yang buruk, fluktuasi suhu air yang ekstrim. Serangan bersifat akut, dan apabila kondisi lingkungan terus merosot, kematian ikan akan mencapai 100%. Gejala klinis dari penyakit ini: tubuh udang nampak kusam dan kotor, nafsu makan menurun, kerusakan pada kaki dan insang, atau insang berwarna kecoklatan. Yang ke-19, ice pada rumput laut. Penyebabnya bakteri Pseudomonas gracilis. Karakteristik patogen ini: ISS merupakan penyakit pada rumput laut. Pemicu utama umumnya akibat perubahan lingkungan yang mendadak, salinitas, suhu air, dan intensitas cahaya. Pemicu lain, serangan hama seperti ikan baronang, penyu hijau, bulu babi, dan bintang laut menyebabkan luka pada tolus. Pada keadaan stres, rumput laut akan membebaskan substansi organik yang menyebabkan talus berlendir dan merangsang bakteri tumbuh melimpah di sekitarnya. Kasus ice pada budidaya rumput laut dipicu oleh fluktuasi parameter kualitas air yang ekstrim, kadar garam, suhu air, bahan organik terlarut, dan intensitas cahaya matahari. Perubahan kondisi parameter tersebut sangat terkait dengan musim. Serangan hama seperti baronang, penyu, bulu babi, dan bintang laut yang sering mengakibatkan kerusakan fisik pada tolus rumput sehingga mudah terinfeksi oleh mikroorganisme. Pertumbuhan bakteri pada tolus menyebabkan bagian tolus menjadi putih dan rapuh. Selanjutnya, mudah patah dan jaringan menjadi lunak yang menjadi ciri penyakit ice. Pada umumnya, penyebaran secara vertikal dari bibit atau horizontal melalui perantara air. Infeksi akan bertambah berat akibat serangan epifit yang menghalangi penetrasi sinar matahari sehingga tidak memungkinkan tolus rumput laut melakukan fotosintesa. Gejala klinis dari penyakit ini ditandai dengan timbulnya bintik atau bercak-bercak merah pada sebagian tolus yang lama-kelamaan menjadi kuning pucat dan akhirnya berangsur-angsur menjadi putih. Tolus menjadi rapuh dan mudah putus. Gejala yang memprihatinkan adalah pertumbuhan yang lambat, terjadinya perubahan warna menjadi pucat, dan pada beberapa cabang tolus menjadi putih dan membusuk. Selanjutnya kita beralih ke jamur. Jamur merupakan kelompok organisme eukariotik yang membentuk crenum fungi karena pada umumnya jamur bersifat multiseluler atau bersel banyak. Jamur menyebabkan beberapa penyakit pada ikan atau udang, di antaranya yaitu: yang pertama, alphanomycosis. Penyebabnya Alphanomyces astaci. Gejala klinis dari penyakit ini menyebabkan pada jaringan kutikula yang lunak, abdomen dan sekitar sendi otot-otot pada ekor terlihat memutih, pucat, atau merah kecoklatan. Suhu air yang berpengaruh pada kecepatan distribusi astaci, suhu air yang lebih rendah, dan terjadi penurunan zoospora berkaitan erat dengan laju kematian yang lebih lambat. Negara sebaran penyakit ini: Australia, Kanada, Jepang, Filipina, Thailand, dan United Kingdom. Yang kedua, branchimycosis.
yang disebabkan oleh Branchiomycosis demigrans. Gejala klinis dari penyakit ini, ikan menjadi lemah dan kesulitan bernapas. Ikan biasanya ditemukan mati pada pagi hari. Hifa cendawan menghalangi sirkulasi darah yang melalui insang. Insang berwarna kecoklatan. Negara sebaran dari penyakit ini, Jerman, Jepang, India, Polandia, Italia, dan United States. Yang ketiga, Branchiomycosis yang disebabkan oleh Branchiomycosis sanguinis. Gejala klinis dari penyakit ini bersifat perakut atau kronis. Biasanya ditemukan pada pembuluh darah. Insang mengalami nekrosis. Terlihat adanya garis merah gelap pada filamen insang. Negara sebaran dari penyakit ini, Australia, Italia, Jerman, Jepang, India, Polandia. Yang keempat, epizootic. Penyebabnya Alpanomyces invadans. Gejala klinis dari penyakit ini mengakibatkan luka ulcer dan memicu respon granuloma, menimbulkan lesi di bagian dermis dan menembus lapisan otot daging. Luka terbuka. Negara sebaran penyakit ini yaitu Australia, India, Indonesia, tepatnya di Jawa Barat, Madura. Yang kelima, sandpaper disease. Gejala klinis dari penyakit ini, hilangnya keseimbangan tubuh ikan, terjadi abnormalitas tulang atau kulit berwarna gelap. Organ bagian dalam dipenuhi hifa. Negara sebaran dari penyakit ini yaitu Skotlandia, Swedia, dan United Kingdom. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.